Kadang kita tidak adil dalam bersilaturahim. Kenapa saya katakan demikian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Strategi Bisnis. Suatu ketika ada seorang pemuda di tanah Arab. Dia divonis kanker hati. Lama berkeliling berobat, dia tidak menemukan dokter yang tepat untuk mengobati penyakitnya. Sampai suatu ketika dia direkomendasikan oleh seseorang untuk berangkat ke negeri Cina. Menurut sang teman bahwa di sana adalah seorang dokter spesialis yang bisa mengobati ini. Alkisah sesampainya di Cina, dia ditanya oleh dokter bahwa kanker hati yang dia alami ini sudah cukup parah. Maka satu-satunya jalan adalah harus dioperasi. Sang pemuda berkata, kalau begitu sisa berapa lama lagi waktu yang bisa saya gunakan di akhir hidup saya? Sang dokter menjawab, sisa 2 hari lagi. Sang pemuda ini berkata, kalau begitu baiklah, saya akan pulang dulu ke kampung halaman saya. Saya akan pulang ke kampung halaman saya sebelum menjalani operasi yang kemungkinan sembuhnya adalah 50-50, 50-50. Lalu sang dokter tersebut mengizinkan selama 2 hari untuk kembali ke kampung halamannya di Arab. Setelah sampai di Arab, pemuda ini berkeliling, bersilaturahim, menemui semua kenalannya, lalu menceritakan kondisinya, lalu meminta maaf atas segala kesalahannya. Dia mendatangi satu persatu keluarganya, kenalannya, sahabatnya, dan semua orang yang pernah dia kenalnya. Meminta maaf, meminta ridhonya, meminta maaf atas kesalahan-kesalahannya. Sampai setelah selesai semua dia temui, dia bergegas berangkat ke bandara. Setelah berada di atas mobil, dia melihat seorang nenek tua rentah yang sedang mengais sisa-sisa sampah untuk dia makan, untuk dia bawa ke keluarganya, untuk membawakan anak cucunya makanan untuk pada hari itu. Lalu sang pemuda ini menghampiri nenek tersebut. Lalu dia bertanya, untuk apa gerangan sisa-sisa makanan ini dikumpulkan? Sang nenek menjawab, ini akan saya bawa pulang untuk saya berikan ke cucu saya untuk dia makan. Sang pemuda ini terketuk hatinya, merasa kasihan, merasa iba dengan kondisi nenek tersebut. Lalu dia masuk ke dalam sebuah swalayan, lalu mengatakan kepada sang pelayan, sang penjual, bahwa saya akan membelikan 1 kilo daging setiap harinya untuk si nenek tersebut. Dan itu dia akan membayarnya selama 1 tahun. Sungguh, sang nenek tersebut sangat merasa bersyukur karena apa yang diberikan oleh sang pemuda tersebut. Sang pemuda tersebut pun berbahagia, merasa senang karena sang nenek memberikan doa kepadanya. Dia mendoakan sang pemuda tersebut untuk dilapangkan rezekinya, untuk diberikan kesehatan, dan segala hal yang baik akan diberikan kepada sang pemuda tersebut. Dia berdoa kepada Sang Khalik, dia berdoa kepada Allah agar diberikan kebaikan terhadap pemuda tersebut. Lalu berangkatlah sang pemuda ini menuju bandara, lalu terbang menuju Cina. Sesampainya di Cina, dia bertemu dengan dokter tersebut. Apa yang terjadi? Sebelum dia melakukan operasi, sang dokter melakukan medical check up. Namun yang menakjubkan adalah ketika sang pemuda tersebut dicek kesehatannya, dicek kondisi hatinya yang mengalami kanker, tiba-tiba saja sembuh total seperti tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya.
Kisah tadi menjelaskan kepada kita dan memberikan hikmah kepada kita bahwa dengan silaturahim usia akan diperpanjang seperti janji Rasulullah SAW. Dengan silaturahim rezeki akan dilapangkan. Sungguh janji Rasulullah itu benar adanya, karena kesehatan pun adalah bagian dari rezeki yang tidak kalah pentingnya. Tentu Anda pernah mendengar seseorang yang dulunya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, lalu dalam waktu yang tidak terlalu lama dia berubah secara drastis, berubah menjadi orang yang sukses. Kenapa? Karena dia kenal dengan seseorang, karena dia mempunyai relasi orang yang lebih hebat daripada dia. Dia kenal dengan orang yang hebat yang bisa membantunya. Mungkin kebetulan dia bersama dalam sebuah organisasi, bersama dalam sebuah komunitas, atau mungkin teman ngopi yang dalam istilah Islam disebut silaturahim. Anggap saja ada seorang penjual sayur, pedagang sayur, yang setiap harinya membeli sayur dari seorang tengkulak. Kemudian dia menjualnya kembali di pasar dengan selisih harga yang lebih tinggi. Namun setelah melakukan silaturahim, dia bertemu dengan salah seorang jamaah masjid yang kemudian kebetulan orang tersebut punya saudara seorang petani sayur. Dengan fasilitasi oleh jamaah masjid tadi, diperkenalkanlah dia oleh saudaranya yang notabene-nya adalah petani sayur. Alhasil yang dulunya pedagang ini mengambil untung Rp500 per ikat sayurnya, kini bisa mengambil untung sampai Rp1.000 per ikat sayurnya. Inilah yang mengakibatkan omsetnya bisa meningkat, rezekinya bisa bertambah karena selisih keuntungan dan modal yang dia belanjakan akan terus bertambah karena terbukanya networking atau jaringan atau silaturahim atau berkat silaturahim yang dia lakukan. Sebenarnya hal ini sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa hendaklah kalian bersilaturahim untuk memperbanyak rezeki dan untuk memperpanjang umur. Apakah cara kita bersilaturahim sudah benar selama ini? Kadang kita tidak adil dalam mencari teman, bersilaturahim dan membuka networking. Kita hanya ingin berteman dengan kalangan kita saja. Kalau kita seorang penjual sayur, kita hanya berteman dengan penjual sayur saja. Kalau kita jualan kaos, kita hanya ingin berteman dengan sesama penjual kaos saja. Tentu ini tidak adil. Tapi kan saya insecure, saya minder harus bergaul di kalangan yang levelnya lebih di atas daripada saya. Lah, ini dia susahnya. Karena si kaya saja tadi tidak malu berteman dengan kita. Kenapa justru kita yang minder berteman dengan mereka? Ini artinya kita harus adil sejak dalam pikiran kita. Dan tentu menjauhi prasangka buruk. Karena pikiran buruk akan menjauhkan kita dari rezeki. Kita melihat Nabi Muhammad SAW sangat adil dalam berteman. Selain dia berteman dengan Abu Hurairah radhiyallahu an, yang pada saat dia kelaparan dia cukup mencium bau makanan tetangganya, dia sudah merasa kenyang. Dan pada suatu riwayat disebutkan bahwa Abu Hurairah pernah mengikat perutnya dengan batu karena kelaparan. Namun di sisi lain, Rasulullah juga berteman dengan Utsman bin Affan, yang mana sampai hari ini hartanya masih tersimpan. Yang sampai hari ini investasinya masih tersimpan di sebuah hotel di Makkah. Tentu ini adalah bukti bahwa Rasulullah dalam bersilaturahim, dalam bernetworking itu adil. Tidak hanya ingin berkawan dengan si miskin saja, tapi juga berkawan dengan si kaya. Selain itu, networking atau bersilaturahim juga melatih mentalitas kita. Melatih kita dalam berkomunikasi, karena kita akan berhadapan dengan berbagai macam karakter dan orang yang berbeda-beda. Juga melatih kita dalam mempromosikan barang dagangan kita. Karena banyaknya karakter yang kita jumpai yang bermacam-macam, sehingga terus-menerus melatih kita untuk beradaptasi dan melakukan lobby-lobby atau negosiasi-negosiasi bisnis. Nah, lalu apa yang kita lakukan saat hendak memperluas networking? Poin pertama adalah percaya diri. Percaya diri dalam bergaul dengan menanamkan dalam diri prinsip bodoh amat. Bodoh amat dengan kata orang. Bodoh amat dengan persepsi orang. Jangan-jangan kalau saya bergaul nanti saya akan ditertawakan. Jangan-jangan saya dianggap nanti sok kenal, sok dekat. Jangan-jangan sampai akhirnya itu membuat pikiran kita terkooptasi pada sebuah pemikiran bahwa ketika saya bergaul saya susah diterima. Inilah yang membuat networking kita selalu tertutup. Akhirnya kita tidak memperbanyak silaturahim dan peluang-peluang rezeki kita selalu tertutup. Padahal ketika kita melakukannya 1-2 kali,
semua pintu-pintu keran-keran rezeki kita akan terbuka. Itu karena kita berani melakukan. Ternyata prasangka yang ada di pikiran kita yang jangan-jangan itu tadi, setelah kita lakukan tidak ada yang terbukti. Toh setelah kita melakukannya, karena kita mengirimkan energi positif kepada lawan bicara kita, maka semuanya terasa baik, semuanya merespon dengan baik. Karena tadi pikiran-pikiran negatif yang selalu mempengaruhi atau meracuni pikiran kita. Poin yang kedua adalah membiasakan. Ya, tentu membiasakan diri untuk terus bergaul atau jam terbang yang banyak akan melatih kita, akan mengasah kemampuan kita dalam berkomunikasi, dalam membuka networking atau dalam bersilaturahim. Untuk dalam hal ini tidak terlalu perlu banyak-banyak sekali jam terbang. Cukup 3 kali saja kita melakukan, maka setelah itu kita akan terasa percaya diri. Karena dengan telah melakukannya, kita akan mendapatkan pengalaman, dan pengalaman yang baik itu akan menjadi landasan kita untuk bergerak, untuk membuka terus teman-teman baru kita dalam bergaul sehari-hari. Yang terakhir adalah memperdalam hubungan. Jadi ketika kita melakukan networking, setelah kita menemukan teman baru, hubungan tersebut harus diperdalam. Lakukan skenario-skenario, lakukan kegiatan-kegiatan kecil yang membuat kita menjalin keakraban dengan semua orang. Apakah kita dalam komunitas, kita terlibat di dalamnya, kalau kita dalam sebuah organisasi kita turut aktif di dalamnya, atau banyak hal yang program-program kecil yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Ini yang membuat networking dan silaturahim yang kita lakukan meskipun sebentar atau singkat atau baru, tapi ini sangat berkesan karena kita sering melakukan interaksi dan interaksi tersebut berkesan. Terakhir, tanamkan dalam diri kita bahwa kita wajib punya satu orang teman dalam setiap hari. Lakukan hal tersebut secara konsisten. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.